Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana kalau harta benda itu kemudian tidak diikat dengan ketakwaan. Di sini jelaskan mangkana ra'su malihi at-taqwa kallat al-sunu an wasfi ribhi dinihi. Barang siapa yang harta bendanya itu diikat oleh takwa, maka lisannya akan memperoleh keuntungan tentang agama yang diikutinya. Kalau orang punya pikiran, biasanya kalau ibadah itu mikir untung rugi. Tetapi kalau dalam beribadah, yang harus kita pikirkan adalah apakah amalan kita itu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seberapa banyak keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kalau kita taat kepada Allah, sejatinya yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang harta bendanya itu disemangati perasaan takwa, maka kemudian orang ini akan memperoleh banyak keuntungan di dalam beragama. Bagaimana tidak? Harta yang diterima akan selalu dia fahami bahwa ini adalah titipan dari Allah, bukan sesuatu yang diperoleh dari usaha mandiri. Maka orang berkeyakinan bahwa karena rizki ini diperoleh dari Allah, maka sebagian yang diberikan itu akan digunakan dalam rangka memperjuangkan agamanya Allah. Maka orang yang punya pemikiran demikian ini akan mendapatkan keberuntungan dalam beragama. Tapi ada juga orang yang mengatakan, wong nyarinya saja susah begitu ya. Bagaimana kemudian itu harus diberikan kepada orang lain? Lupa kalau kemudian ada sebagian harta yang kita miliki itu terselip hanya orang lain. Siapa itu? Mereka yang berhak mendapatkan zakat atau infak. Maka kalau kita punya keyakinan bahwa sesuatu yang kita miliki kemudian kita zakati itu bukan berkurang pada hakikatnya, tetapi akan berkembang dan tentu adalah berkah. Pemirsa yang berbahagia, tetapi kemudian ada orang yang punya pikiran wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Kalau orang itu punya pemikiran bahwa harta bendanya itu ini diperoleh karena hanya semata-mata untuk mencukupi kehidupan dunia, maka lisannya itu pasti akan selalu mengatakan, wah saya ini rugi mengeluarkan sesuatu kan begitu. Jadi kalau orang yang tidak punya pondasi agama yang kuat itu, kalau mengeluarkan tentang sesuatu itu mesti akan dipikir-pikir. Nah kalau saya ini mengeluarkan sesuatu, ya kalau saya untung gitu ya. Tapi kalau kemudian sesuatu yang kita keluarkan, kita niatkan, sesuatu itu kita manfaatkan di jalan Allah, maka akan mendatangkan banyak keuntungan. Tapi kalau kemudian orang itu masih ragu-ragu, ya kalau iya sesuatu yang kita keluarkan itu nanti akan memberikan manfaat untuk kebaikan kita. Kalau tidak, saya kan rugi sudah terlanjur mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak begitu. Lupa kalau sesuatu yang kita berikan, kita niatkan di jalan Allah, sejatinya akan mendatangkan banyak kemanfaat. Contoh sederhana, ada orang yang punya mobil, kemudian tetangganya sedang kepengen takziah bersama-sama karena ada orang yang meninggal dunia. Maka ketika mobilnya dipinjam untuk bersama-sama, diniatkan bahwa ini dalam rangka membangun silaturahim, maka orang itu akan mendapatkan kemanfaatan. Tetapi kalau sebaliknya, wong mobil ini tidak pernah saya pakai kok, mau dipakai bersama-sama dengan tetangga kanan kiri begitu ya. Kesannya kita pelit lah dipinjami begitu ya. Terus pertanyaannya, apa manfaat yang kita peroleh dari apa yang kita miliki? Kalau kemudian kita merasa bahwa ini nyarinya susah,
kok digunakan untuk kepentingan orang banyak. Maka marilah pemirsa yang berbahagia, jangan sampai pikiran kita itu dikuasai oleh harta benda kita, tetapi sebaliknya marilah harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh, dengan harapan dengan amalan-amalan itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik, tidak akan menerima hal yang baik-baik. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan sehingga kita akan memperoleh manfaatnya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.